berserah kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam hidup kami. Sebab apapun kehidupan kami, sebab bagaimanapun keadaan kami, bagaimanapun hebatnya kami, bagaimanapun luar biasanya kami, tetap kami tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau berserah dalam kasih-Mu, supaya hidup kami boleh berarti di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan beracara bagi kami, Roh Kudus yang memampukan kami, yang kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, segala hal yang ingin mencoba mengalihkan perhatian kami ya Tuhan, segala hal yang ingin mencoba menghalangi kebenaran firman Tuhan untuk kami tidak boleh dengar. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami satukan hati, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah kami boleh konsentrasi, sehingga kami dengar firman Tuhan ini dengan baik, dan kami melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, luar biasa sekali, puji Tuhan ya. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-11, dan nanti ya sebentar lagi kita akan Natal ya. Natal tanggal 18 ya. Ingat bahwa ada Natal tanggal 18. Kalau umum 18 Desember, bukan 18 ini ya. Nanti kalau 18 ini kecepatan kita ya. Tanggal 18 Desember ya. Oleh sebab itu saudara, mari kita doakan ya. Kita butuh dana dalam Natal ini, dan kita percaya bahwa segala sesuatu kalau kita kerjakan dengan sama, kita bekerja bersama-sama, semuanya akan lebih baik. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang sudah nanti ya, artinya boleh ditanya kepada panitia, oh berapa dana yang kita butuhkan, kan seperti itu. Ya, saya mau talangin setengah, ya gitu ya. Enggak apa-apa. Jadi enggak masalah mau talangin semuanya juga enggak apa-apa. Ya. Puji Tuhan, ada nanti ditanya sama panitia ya. Pak Alvin sebagai ketua panitia nanti dengan sukacita memberitahukan berapa dana yang harus kita butuhkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita ada di dalam satu kebaktian yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, kita masuk dari awal sangat luar biasa sekali, dan saya merasakan bagaimana Tuhan berkarya bagi setiap kita. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes. Ya, puji Tuhan. Ada yang cuma bilang, tapi tidak apa-apa lah, yang penting gerak ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema di bulan ini buat setiap kita ya, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Desember, dan menyambung dari tema yang kemarin Saudara, bahwa tema yang bulan sebelumnya masih ingat? Apa? Ya, jangan disalahin ya. Jangan dibalik, jangan bertumbuh, berakar, berbuah. Harus dulu berakar dulu baru bertumbuh ya, gitu ya. Nanti kalau bertumbuh gak ada akar kita ya, nah bahaya, maka kita menjadi orang percaya yang gampang goyah ya. Nah hari ini saudara, kita berbicara tentang, di bulan ini kita berbicara tentang apa? Hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Saudara, hidup karena percaya ini adalah sesuatu hal yang mungkin mudah untuk dikatakan, oh saya percaya, tetapi sesuatu hal yang agak ya susah untuk dilakukan. Hidup karena percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ada banyak hal-hal, ada banyak orang-orang yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang diceritakan, disampaikan di dalam firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana mereka hidup.
bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka yang hari lepas hari hanya karena anugerah Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus percaya bahwa hidup kita ini, ya, kalau kita bisa hidup hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena setidaknya kita percaya bahwa Yesus itu ada. Ya, permasalahannya saudara, ada banyak orang ketika percaya kepada Tuhan, ini yang menjadi kadang-kadang ini percaya kepada Tuhan hanya sampai di cukup percaya. Seperti yang kita bilang, kita pelajari waktu sebelum-sebelumnya, ada percaya dan bertindak. Ya, minggu kemarin kalau tidak salah, percaya dan bertindak itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, hidup kita karena percaya. Kita lihat ada banyak orang yang disembuhkan di zamannya Yesus. Ya, ada orang-orang yang sakit datang kepada Yesus. Ya, ada orang-orang yang susah datang kepada Yesus. Ada orang-orang yang terikat dengan guna-guna, dengan kerasukan setan dan segala macam. Saudara, itu semua terjadi, itu semua mereka dipulihkan, itu semua mereka disembuhkan, ya, bukan karena hal yang lain, tapi karena mereka percaya. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Yesus itu sesuatu hal yang penting supaya kita hidup. Ya, hidup kita ini adalah karena percaya. Nah, bagaimana perjalanan kita sebagai orang percaya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya kita mengalami hari lepas hari. Karena tidak cukup sehari kita percaya, hari ini kita percaya, besok enggak. Ya. Oke, kita buka dulu sebagai firman Tuhan bagi kita. Kita buka dulu di dalam 2 Korintus sebagai pembuka bagi kita. Sudah dapat? 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sudah? Ya, bagi yang bawa Alkitab silakan, saya masih tunggu, gak apa-apa saudara. Bagus saudara, yang buka Alkitab luar biasa sekali ya, masih mempertahankan. Ya, ya, puji Tuhan, gak apa-apa saudara. Supaya apa? LAI terus mencetak Alkitab. Ya, kalau nanti kita pakai handphone semua, nggak butuh lagi Alkitab seperti ini, nanti LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, nggak cetak lagi. Ya, kasihan. Puji Tuhan. Oke, yang di atas, yang nggak bawa ada di atas, kita lihat. Ya, baik, kita baca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan lebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun diam di luarnya,
supaya kami berkenan kepada Tuhan. Sebab kita semua harus mendapat tata dengan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sekali lagi kita baca ayat 7 sama-sama saudara. Sebab Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang firman Tuhan sampaikan dan ini yang menjadi tema kita sepanjang bulan ini. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dia tuliskan ini ya dalam 2 Korintus 5 ini. Ya, waktu itu kita lihat latar belakang ini juga Paulus sudah mulai berkata bahwa lelah. Ya, sebenarnya dia punya satu penyakit gitu ya. Dan penyakit juga yang tidak kunjung padam, tidak kunjung sembuh maksudnya. Ya, Paulus memiliki satu sehingga ia pernah berkata bahwa aku mau kalau ini dicabut dalam kehidupanku, tetapi Tuhan bilang tidak, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Oleh sebab itu dia tidak berdalih, saudara, dia hanya mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Sehingga Paulus ini mengatakan, karena kami sebenarnya juga tahu, ya, inilah kepercayaan yang luar biasa. Paulus tidak pernah ke surga, ya. Paulus tidak pernah, ya, nyampai di sana, tetapi dia percaya bahwa kalau hal itu terjadi, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita fokus kepada sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ini yang perlu kita perhatikan. Kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan bagaimana? Oke, saya sudah percaya ini, ya, saya sudah percaya, saya hidup. Bagaimana supaya kelangsungan kehidupan ini tetap berlanjut, sehingga saya tetap memiliki kasih, sehingga saya tetap menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan hari lepas hari. Maka saya sebagai orang percaya, yang pertama saudara yang terkasih, dia berkata, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Tabah dalam arti apa? Bisa nggak sih tabah itu diartikan dengan kata sabar? Hah? Lebih tepat enggak? Matematika bahasa Indonesia dulu nilainya berapa? 6. Oh, pantas. Hah? Tabah. Tabah itu bisa nggak sih diartikan dengan sabar? Tabah. Bisa nggak? Tabah itu bisa juga nggak sih dikaitkan dengan taat? Jauh. Enak kita berpikir ya. Ya, saya tabah loh. Ya, tabah ya. Anda juga mau gimana? Sabar ya, sabar, tabah. Coba. Ya, coba kita berpikir ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Paulus berkata di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia berkata, hidup kami jalani sebagai orang percaya, maka kami jalani dengan tabah. Tabah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, identik juga dengan tetap setia. Ya. Ya, tabah, tetap setia. Bisa tidak? Ya. Nah, artinya apa? Dia tetap setia menjalani itu meskipun dia tahu bahwa apa? Hidup kami sebelumnya masih belum benar. Tetapi meskipun belum benar, saya berusaha untuk menjadi benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang harus orang percaya jalani dalam hidup ini.
Sebab bagaimana kita bisa berjalan di dalam Tuhan, ya, bagaimana kita bisa katakan kita percaya, tetapi kita tidak ada yang namanya tabah di dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak suka, kita maunya hanya yang enak-enak. Ada banyak orang itu maunya hanya yang enak. Kalau susah saya tidak mau, ya. Semua pasti kalau ditanya, saudara siapa yang mau hidup enak? Semua pasti angkat. Iya. Kalau dibilang siapa yang mau hidup menderita? Semua pasti angkat kaki. Ya. Kalau siapa yang mau hidup senang, pasti angkat tangan. Siapa yang mau hidup sulit, pasti angkat kaki. Ya, pulang. Ternyata ikut Yesus, ya. Saudara, ternyata ikut Yesus susah, ya. Kalau begitu saya angkat kaki, ya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia berkata, maka oleh karena itu hati kami tabah. Sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat di dalam kehidupan kita. Jadi tabah itu artinya tetap kuat. Ya, tetap kuat. Jadi apapun kehidupan kita hari-hari ini yang kita jalani, saudara, percaya hidup ini bukan karena melihat katanya, tetapi karena percaya. Maka saudara, ketika kita menjadi orang percaya pada zaman sekarang ini, kita ini adalah orang-orang yang lebih berbahagia. Saudara tahu kenapa? Karena Yesus sendiri yang bilang, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Ya. Kalau orang-orang zamannya pada Yesus, mereka percaya karena mereka tahu Yesus ada, betul tidak? Tapi hari-hari ini kita menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kita percaya, bukan karena kita lihat Yesus. Ya, kita percaya karena kita tidak melihat, tapi kita mempercayai Dia ada. Bapak Ibu Saudara, suatu hari begini, saya tonton satu video, ya, ada seorang tukang pangkas, lalu kemudian ini berbicara tentang apakah Allah ada atau tidak, ya, tentang seorang tukang pangkas dan seorang yang baru potong rambut, ya. Lalu kemudian mereka berargumen, ya. Karena yang ini Pak Pendeta ini datang ke tukang pangkas, ya. Lalu kemudian mereka berargumen bahwa tukang pangkas bilang, Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa semua orang, kenapa harus ada kenapa hidup harus sulit? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kita harus menanggung penderitaan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kita harus berjerih lelah? Kenapa kita harus merasakan bahwa hidup ini tidak adil? Dan saya mau nyatakan, tukang pangkas itu bilang, oleh sebab itu saya katakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya. Lalu Pak Pendeta bilang, ya itu menurut kamu lah. Pak Pendeta hanya diam saja, ya. Karena dia bilang, percuma kalau kita berdebat ini, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah selesai dia pangkas, ya, dia pergi keluar. Ya, dia pergi keluar, lalu kemudian dia menemui yang namanya anak jalanan. Ya, dia ketemu dengan anak jalanan yang rambutnya gondrong, ya, sudah bukan kriul lagi, tebal gitu ya. Banyak ininya lah, ya, kayak pang-pang begitu ya, anak pang, ya, tak gendong, Bob Marley ketemu kan seperti begitu, almarhum ya. Nah saudaraku yang terkasih, ketika dia ketemu dengan orang pendeta ini, ketemu lalu kemudian dia bawa ke tukang pangkas tadi, dia berkata, saya juga percaya kok bahwa tukang cukur tidak ada di dunia ini, ya. Lalu tukang pangkas ini bilang, nggak mungkin lah, orang saya ada. Nah, saya nggak tahu, pokoknya ini orang, ya, berarti tidak ada tukang cukur di dunia ini.
Kalau seandainya ada tukang cukur di dunia ini, orang ini sudah dipotong dengan rapi rambutnya. Lalu tukang pangkas itu bilang, itu kan tergantung mereka mau datang atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, bagaimana ceritanya? Apa yang kita bisa ambil? Kita percaya, tapi kita tidak pernah tahu. Kita nggak pernah mau datang sama Tuhan. Jadi orang yang benar-benar merasakan bagaimana hadirnya Tuhan itu adalah ketika kita mau datang sama Tuhan. Sehingga banyak orang percaya itu hanya sebagai orang percaya yang ikut-ikutan, bukan karena apa? Bukan karena memang percaya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Paulus berkata, kalau kami masih ada di dalam ini, kami menjalani kehidupan sebagai orang percaya itu dengan tabah. Artinya apa? Saya mau tetap kuat. Kenapa? Karena keyakinan saya akan ke depan. Artinya keyakinan dia akan ke depan, ya, adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, Paulus telah melihat ke depan. Paulus mengimani meskipun dia belum melihat surga itu, tapi dia berkata bahwa itu jauh lebih mulia daripada penderitaan yang kita alami sekarang ini. Oleh sebab itu dia tabah, dia tetap kuat, ya, menghadapi bahaya apapun, menghadapi persoalan apapun. Paulus tetap tabah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, adakah kita tabah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Atau jangan-jangan kita sering sekali kecewa? Atau jangan kita sering sekali tidak sabar, tidak kuat, kita lemah di dalam hidup kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara, ya, ada istilah bagi orang percaya, rohani sekali. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Pak, saya mau ibadah, tapi mau bagaimana? Sebenarnya saya mau ini, saya mau memuji Tuhan, saya mau datang doa, tapi bagaimana Pak? Badan terasa kaku semua. Ada orang yang datang sharing sama saya, Pak, kenapa ya setiap mau ibadah kepala saya pusing. Wah, ini saya juga bingung jadinya. Ya, saya sudah mandi, sudah tinggal mau jalan, pusing. Wah, terus kalau setelah pusing, saya tidur Pak. Ya, lalu kemudian sesudah tidur, ya 2 jam kemudian setelah selesai ibadah, sembuh. Wah, hebat itu. Ya, dia punya satu ilmu yang luar biasa. Ya, nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini bukan alasan, ya. Ini alasannya luar biasa sekali, ya. Jadi jangan kita. Banyak orang, saudara, banyak orang yang ingin datang sama Tuhan, ya, tetapi sering terhalang, ya, tidak kuat dengan godaan, dengan cobaan, ya. Puji Tuhan, ya. Ada orang yang digoda, mau datang ibadah, temannya datang, ayo mancing yuk. Ya, alhamdulillah pagi-pagi udah ngajakin mancing. Aduh, orang mau ke gereja, udahlah mancing, gereja minggu depan masih ada. Betul, gereja minggu depan masih ada. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dengan baik, firman Tuhan bilang berkat Tuhan itu selalu baru setiap. Kalau kita lewatin 1 hari tanpa Tuhan, kita kehilangan berkat itu. Ya. Oleh sebab itu, kalau setiap minggu kita lewati, ya mungkin dalam satu bulan kita lewati 2 kali minggu, saudara, kita kehilangan berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, ini yang perlu kita jalani sebagai orang percaya. Kita harus kuat apapun kondisi kita. Saya bilang, tetap kita percaya, ya. Bapak Ibu Saudara, ada yang ketika ada orang datang kepada saya, dia bilang, Pak, saya lagi agak puyeng-puyeng, saya nggak bisa datang doa, saya bilang. Terus saya ngomong begini, bagaimana kalau saya yang puyeng-puyeng? Apakah saya juga boleh tidak datang doa? Oh enggak, kalau Bapak harus datang karena Bapak gembala. Oh gitu ya.
sesuatu hal yang harus gitu. Lalu bagaimana ketika kita berdoa sama Tuhan, saya bilang, ya, memohon pertolongan Tuhan, memohon kasih Tuhan. Lalu Tuhan bilang, sebentar saya lagi puyeng. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang kita manusia itu enak jawab, ya. Tapi bagaimana kalau Tuhan juga jawab seenaknya buat kita? Ya, inilah yang kita perlu jalani dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, hidup karena percaya, jalani dengan tabah. Yang pertama itu jalani dengan tabah. Kuat, tetap kuat, ya. Menjadikan tabah, mempertetapkan hati, tidak goyah. Ya. Kalau kita sudah ngomong, kalau sudah niat ibadah, Saudara, wujudkan, jangan goyah. Ya. Tadinya sih saya mau ibadah, tapi banyak kan seperti itu. Ya. Tadinya saya mau ibadah, cuman ini udah kelempar jauh nih Suryadi kan gitu. Tadi maunya ibadah sih Pak, contohnya seperti itu. Maunya ibadah, saya sudah sungguh-sungguh ibadah. Itu anak yang bikin emosi, bikin saya jadi gak datang ibadah. Saudara, ketika kita nggak mau, alasannya bertubi, alasannya ada. Padahal karena memang tidak mau, nggak ada niat sebenarnya. Ya, kalau ada niat pasti datang. Wong waktu pacaran saja, ya, badai datang, ya kan, banjir juga tembus, ya kan? Motor mogok di tengah banjir, jalan kaki pula, ya gitu. Nggak apa-apa, sukacita. Kenapa? Karena ada niat untuk ketemu. Tapi saudara, bagaimana kita dengan Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dia katakan di ayat 9, ya. Kalau dia katakan tadi di ayat 8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami berada tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ayat 8, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak akan hidup di luar daripada Tuhan. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, itulah hidup karena percaya. Nah, menjalani kehidupan sebagai orang percaya ini, firman Tuhan katakan yang pertama tadi harus jalani dengan tabah. Yang kedua saudara, jalani hidup ini, ya, kita harus mencari perkenanan Tuhan. Ya, hiduplah untuk berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang saudara hidup biasa saja. Ya, kita lihat Paulus berkata, kami mencari, berusaha, baik kami di dalam maupun kami di luar, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Tidak ada hal lain yang dipikirkan oleh Paulus. Bagaimana kehidupannya secara pribadi, apa yang menjadi cita-citanya secara pribadi, tetapi dia berusaha bagaimana menjadi berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita lebih banyak berpikir bagaimana kita berkenan kepada seseorang daripada kita berkenan kepada Tuhan. Terkadang kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Ada banyak hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, takut akan Tuhan, kita tidak akan kehilangan hidup. Amin. Takut akan Tuhan, kita tidak akan kehilangan hidup. Tetapi takut kepada manusia, saudara, sudah pasti hidupmu tidak akan. Karena Tuhan, ya, dia berusaha. Paulus berkata bahwa aku berusaha untuk mencari supaya hidupku berkenan kepada Tuhan. Coba kita berpikir hari-hari ini dengan situasi yang saat ini sedang terjadi, kondisi kita yang saat ini sedang
kita alami? Apakah kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita mencari perkenanan Tuhan? Sudahkah kita berusaha supaya kita berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, hari-hari ini Saudara, ada banyak orang, ya, ada banyak orang kehilangan kepercayaan. Ada banyak orang kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan. Ya, kenapa? Karena hidup ini biarkan berjalan begitu saja. Ya, banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Ya, ada orang-orang yang sudah melayani Tuhan, bahkan keluar, mundur daripada Tuhan. Kita lihat saudara, banyak sekali, ditambah dengan angin-angin pengajaran yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhirnya orang percaya terjebak di dalam terjebak di dalam ketidaktahuan yang hanya berdasarkan apa? Yang penting saya tidak menyusahkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, ya, perlu kita ketahui bahwa apapun yang kita dengar, ya, mari kembali kepada firman Tuhan. Ya, banyak orang tidak respect lagi kepada gereja. Ya, banyak orang-orang tidak respect untuk datang kepada gereja. Kenapa? Biarkan ibadah. Ya, mereka ibadah, tapi kan saya lakukan kebaikan. Toh saya nggak ibadah juga, saya baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menyangka jalannya itu baik, ya, tetapi ujung-ujungnya adalah mau. Itulah sebabnya dia berkata, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam dunia ini hanya ada dua jalan, ya, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ini adalah laluan sekolah minggu. Tapi Bapak Ibu Saudara, maknanya sangat besar. Jalan yang lebar itu tampungannya banyak, ya, dan banyak orang menuju jalan yang lebar itu. Kenapa? Mereka berpikir itu jalan tol. Betul? Ya. Banyak orang yang datang hanya ini lega. Jalannya lebar, enggak susah, enggak sulit, enggak tertahan kita. Tapi lihat saudara, ya, apakah jalan yang sempit banyak orang yang datang? Sedikit sekali. Kenapa? Ya iyalah, begitu masuk aja udah macet, jangan ribet. Betul, ya. Secara rafianya seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, artinya begini, ada banyak orang yang hanya memilih instan dalam hidupnya, yang memilih aman-aman saja, tidak mau sulit dalam hidup ini. Yang penting saya aman, yang penting saya makan cukup. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu yang Tuhan bilang, ya, tetapi kita harus menjalaninya dengan baik. Maka itu saudara, jangan pilih jalan yang lebar, karena jalan yang lebar ujungnya jurang. Tapi jalan yang sempit, meskipun saudara kelihatan, ya, meskipun saudara kelihatan enggak, kok kamu kusem banget, enggak apa-apa saudara. Yang penting saya adalah anak Tuhan, yang penting saya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ada satu saya baca di dalam video, baca dalam video, enggak, saya lihat, ya, saya nonton di YouTube saudara, ada orang yang melayani Tuhan lalu kemudian bilang begini, saya ini jadi pelayan, waduh itu bab pendeta enak, saya jadi babu. Melayani Tuhan kok jadi babu? Kita jangan merasa bahwa ketika kita melayani Tuhan kita menjadi pembantu dan segala macam, sehingga banyak orang nggak mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu adalah anugerah terbesar
yang Tuhan beri buat kita. Karena tidak semua orang bisa melayani. Nah, kalau kita diberi kesempatan untuk melayani, saudara, itu anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, jalani kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Mari lihat hidup kita. Apakah kita sudah berkenan sama Tuhan? Apakah kita menjalani hidup ini dengan tabah, kuat? Bapak Ibu saudara, hidup kami hanya karena percaya, bukan karena kekuatan kami. Kami hidup bersama dengan istri dan anak-anak, bukan kekuatan, tapi karena kami percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau kami tidak punya sesuatu, kami hanya percaya Allah kami adalah Allah yang hebat, Allah yang kaya, dan Tuhan menyediakan itu buat kami. Bapak Ibu saudara, itu firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita berkenan? Apakah dengan sikap yang saat ini kita lakukan, kita ini berkenan kepada Tuhan? Atau sebaliknya, dengan sikap yang kita ambil, itu membuat Tuhan marah dalam hidup kita? Sehingga apa saudara? Mungkin kelihatannya kita baik hidup, tapi kehidupan rohani kita semakin merosot. Ya, oleh sebab itu mari periksa hati. Puji Tuhan, saya undang pemain musik. Kadang sekarang pemain musik itu udah gak ada lagi di tempatnya. Kalau dulu-dulu mereka sudah tetap ada di tempat gitu ya,